Dewa Bintang. Chapter 106. Tengkorak Iblis. Xiao Lang tidak bisa berkata apa-apa saat melihat sosok tengkorak setinggi 3 meter dengan armor hitam di tubuhnya. Matanya yang menyala merah menatap Xiao Lang dengan tatapan tajam dan sinis, dan entah mengapa Xiao Lang tiba-tiba berpikiran bahwa tengkorak tersebut akan menjadikannya santapannya. Xiao Lang mencoba untuk tetap tenang dan santai saat tengkorak besar tersebut berjalan ke arahnya. Suara langkah kakinya yang sangat berat menggema di seluruh gua bahkan sampai membuat dinding gua sedikit bergetar. Hahaha, kau adalah manusia yang lumayan kuat. Apa kau datang kemari demi sumber daya untuk meningkatkan kultivasimu? Tanya tengkorak tersebut. Raut wajah kaget dan juga bingung terlihat jelas di wajah Xiao Lang ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh tengkorak tersebut. Lah bahkan tidak mengetahui apa-apa, selain itu lah datang ke sana karena ada suatu kekuatan misterius yang menariknya untuk datang ke tempat itu. Sumber daya. Apa maksudmu? Tanya Xiao Lang bingung. Jangan pura-pura bodoh. Kalian manusia semuanya sama dan aku sudah tahu tujuan kalian datang ke sini hanya demi sumber daya. Tapi sayangnya kalian semua lemah dan akhirnya roh kalian hanya menjadi santapanku, kata tengkorak itu sinis. Apa maksud tengkorak ini dan sumber daya apa yang lah katakan, gumam Xiao Lang pelan. Dasar manusia hina, mati saja kau, kata tengkorak tersebut. Serangan tersebut berhasil dihindari oleh Xiao Lang dengan mudah, karena pergerakan dari tengkorak tersebut sangatlah lamban dan keunggulannya selain ukuran tubuh yang besar adalah kekuatannya yang sangat kuat. Kalau memang itu yang kau mau, maka akan aku ladeni dengan senang hati, kata Xiao Lang sambil terus menghindari serangan tengkorak tersebut. Xiao Lang mencoba menahan dirinya agar tidak tergesa-gesa dalam menyerang. Dia lebih memilih untuk menghindar sambil mempelajari gerakan musuhnya serta mencari kelemahannya. Dengan santai dan tenang Xiao Lang berhasil menghindari semua serangan yang diarahkan padanya. Tengkorak besar tersebut nampak semakin marah karena serangannya tidak ada satupun yang mengenai Xiao Lang. Setelah mengerti pola serangan dari tengkorak besar tersebut, Xiao Lang kemudian mengeluarkan tombak hitamnya dan langsung menyerang balik. Pertarungan sengit terjadi di dalam gua hingga menyebabkan dinding gua terus bergetar hebat. BBOOMMMMM. Ledakan keras menggema sampai keluar gua karena benturan yang terjadi antara tombak hitam Xiao Lang dan pedang besar tengkorak tersebut. Xiao Lang juga nampak terpental beberapa meter hingga menabrak dinding gua. Tengkorak besar itu mungkin lamban tapi kekuatannya mungkin di atas Xiao Lang. Sial, kekuatannya tidak main-main, gumam Xiao Lang kemudian berdiri dan langsung menyerang lagi. Dengan gerakan cepatnya Xiao Lang mengitari tengkorak besar itu sambil terus menyerangnya dengan tombak. Selain itu, sesekali Xiao Lang juga melemparkan tombak kegelapan untuk menyerang tengkorak besar tersebut. Namun usahanya sia-sia karena kekuatan kegelapan milik Xiao Lang malah tersedot ke dalam tubuh tengkorak itu. Kalau begitu bagaimana dengan elemen cahaya, kata Xiao Lang sambil melesatkan teknik telapak cahaya. BBOOMMMMM. Ledakan keras kembali menggema sampai keluar gua ketika telapak cahaya milik Xiao Lang menghantam tubuh tengkorak besar itu dan berhasil membuatnya terpental beberapa meter. Selain itu goresan yang lumayan besar akibat serangan Xiao Lang nampak terukir jelas di tulang pipinya. Ark, akan aku bunuh kau, kata tengkorak itu marah. Xiao Lang tersenyum sinis ketika melihat tengkorak itu. Semakin marah padanya, namun bersamaan dengan itu energi kegelapan di dalam tubuhnya juga bertambah semakin membesar. Bahkan tubuhnya benar-benar telah diselimuti oleh aura gelap yang sangat mengerikan. Aku harus lebih berhati-hati, kata Xiao Lang kemudian kembali menyerang tengkorak besar itu. Ketika Xiao Lang hendak mendekati tengkorak tersebut, tubuhnya tiba-tiba terpental dan menabrak gua dengan sangat keras.
seakan-akan ada sesuatu yang menahan pergerakannya dan membantingnya dengan keras. Xiao Lang nampak sangat bingung dengan apa yang terjadi, kemudian menghilang dan muncul kembali di dekat tengkorak tersebut. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, tubuhnya tiba-tiba terlempar hingga menabrak dinding gua sekali lagi. Xiao Lang merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Masalahnya adalah ia tidak tahu apa yang menghalangi dan melemparnya, terlebih lagi ia tidak bisa melihat menggunakan teknik mata bintang. Kenapa teknik mata bintang tidak bisa digunakan pada monster ini, gumam Xiao Lang. Tengkorak besar itu kemudian menebaskan pedangnya sambil berputar hingga menyebabkan pusaran angin yang sangat tajam. Batu-batu yang ada di sekitar tempat itu menjadi hancur berkeping-keping ketika bersentuhan dengan pusaran angin tersebut. Xiao Lang bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dari pusaran angin yang semakin lama menjadi semakin besar serta berwarna hitam. Xiao Lang kemudian melayang di udara sambil mengangkat tangannya ke atas. Dari telapak tangannya muncul bola cahaya yin dan yang. Setelah ukuran bola cahaya tersebut lumayan besar, Xiao Lang kemudian melemparkannya ke arah tengkorak yang sedang berputar. BBOOMMMMM. Ledakan besar kembali terjadi ketika dua kekuatan tersebut bertabrakan. Gua menjadi bergetar hebat dan bahkan meruntuhkan sebagian gua tersebut. Xiao Lang kemudian menghindar dari dalam gua agar tidak terkena reruntuhan gua. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat, gumam Xiao Lang. Aura berwarna putih keemasan menyelimuti tubuh Xiao Lang yang menandakan bahwa ia sedang menggunakan kekuatan jiwa. Xiao Lang menggenggam erat tombak hitamnya dan kemudian mengangkatnya ke langit. Di atas lembah kematian, langit yang awalnya cerah berubah menjadi mendung, petir berwarna putih keemasan menyambar kemana-mana. Beberapa saat kemudian muncul petir putih keemasan yang berukuran sangat besar. Petir tersebut kemudian menyambar ke arah tombak hitam Xiao Lang. Kini tombak hitam di tangan Xiao Lang diselimuti oleh kekuatan petir putih keemasan yang sangat kuat. Tidak hanya tombaknya saja, bahkan tubuh Xiao Lang juga diselimuti oleh kekuatan petir yang sangat kuat. Mari kita lihat seberapa kuat jiwa yang kau miliki, kata Xiao Lang kemudian melesat terbang ke arah tengkorak besar. Pertarungan sengit kembali terjadi. Akan tetapi kali ini Xiao Lang jelas nampak lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Di sela-sela pertarungan terdengar jelas jeritan dan juga teriakan kesakitan dari mulut tengkorak tersebut. BBOOMMMMM. Ledakan keras kembali terjadi saat Xiao Lang melesatkan tombaknya dan mengenai tengkorak tersebut tepat di dadanya. Bersamaan dengan itu, tengkorak tersebut juga dihantam oleh petir putih keemasan yang sangat besar. Xiao Lang masih belum berhenti, ia kemudian menciptakan ratusan tombak cahaya kemudian melemparkannya ke arah tengkorak tersebut, lalu Xiao Lang mengakhiri serangannya dengan melemparkan bola cahaya yin dan yang. Tidak mungkin, bagaimana bisa seorang manusia bisa mengalahkan tengkorak iblis sepertiku, ucap tengkorak tersebut sebelum akhirnya benar-benar kehilangan nyawa. Chapter 107. Mutiara Naga dan Sumber Daya yang Melimpah. Setelah pertarungan yang lumayan menguras tenaga, akhirnya Xiao Lang berhasil mengalahkan tengkorak iblis yang merupakan penghuni lembah kematian. Akan tetapi meskipun tengkorak iblis telah mati, energi kegelapan yang sangat kuat masih bisa dirasakan oleh Xiao Lang dari arah gua yang telah hancur sebagiannya. Xiao Lang kemudian berjalan menghampiri tubuh tengkorak iblis yang masih terkapar di tanah. Saatlah hendak menyentuhnya, tiba-tiba tubuh tengkorak iblis berubah menjadi kabut asap yang kemudian lenyap dibawa oleh angin. Beberapa saat kemudian, tanah tiba-tiba saja bergetar hebat dan gua yang sebelumnya menjadi tempat tinggal tengkorak iblis mengeluarkan cahaya terang hingga membuat Xiao Lang harus menutup matanya karena silau. Setelah cahaya yang menyilaukan tersebut menghilang, Xiao Lang kemudian membuka matanya.
Hal pertama yang dilihat Xiaolang setelah matanya terbuka adalah tumpukan batu kristal jiwa dan kristal suci yang sangat banyak. Tidak jauh dari tumpukan dua macam kristal tersebut juga terdapat berbagai macam tanaman herbal langka dan juga berbagai macam tanaman buah-buahan yang mengandung energi yang sangat kuat. Tubuh Xiaolang seperti mati rasa, bahkan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat ini ia seakan-akan sedang berada di daratan sumber daya yang sangat melimpah, dan semua itu adalah miliknya. Belum selesai Xiaolang dengan keterkejutannya, kembali dikejutkan dengan aura yang sangat kuat yang datang dari sebuah mutiara biru yang sangat indah. Bukan hanya Xiaolang yang tidak bisa berkata apa-apa, bahkan ketiga bawahannya yang berada di dunia jiwa juga sama terkejutnya dengan Xiaolang, terlebih lagi Silong. Tubuhnya bergetar hebat saatlah melihat mutiara biru yang sangat ia kenal. Tuan, itu adalah mutiara naga. Dengan mutiara itu kekuatan darah naga Tuan akan benar-benar bangkit sepenuhnya, ujar Silong dari dunia jiwa. Apakah memang benar demikian? Tanya Xiaolang. Benar Tuan, aku bisa menjamin semua itu. Hanya saja untuk saat ini Tuan masih belum bisa menggunakannya, jawab Silong. Aku benar-benar tidak mengerti dengan situasi saat ini, entah ini keberuntungan atau hanya sebuah jembatan menuju kesialan, gumam Xiaolang. Tanpa banyak bicara Xiaolang langsung memasukkan gunungan kristal jiwa dan kristal suci ke dalam cincin ruangnya. Setelah selesai memasukkan semua kristal, Xiaolang meminta Xiao Guang untuk memasukkan semua tanaman herbal dan juga pohon buah-buahan tersebut ke dunia jiwa, dan terakhir Xiaolang menyimpan kotak kecil yang berisi mutiara naga tersebut ke dalam cincin ruangnya. Dalam sekejap mata, tempat yang awalnya penuh akan sumber daya kini benar-benar kosong tanpa bekas. Xiaolang benar-benar mengambil semuanya, bahkan untuk sedikit pun tidaklah tinggalkan sama sekali. Beberapa saat kemudian tepat di saat Xiaolang hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, tanah yang menjadi pijakan kaki Xiaolang kembali bergetar dan tiba-tiba saja terbelah menjadi dua, lalu perlahan-lahan muncul anak tangga menuju ke bawah tanah. Xiaolang tersenyum lebar melihat hal tersebut, tanpa basa-basi ia langsung melanjutkan langkahnya turun ke bawah tanah. Raut kebahagiaan tercetak jelas di wajah Xiaolang, karena sekarang bisa dikatakan ia adalah pendekar yang kaya raya. Selain itu yang semua sumber daya yang ia ambil merupakan sumber daya yang langka dan sangat sulit untuk ditemukan. Setelah beberapa setengah jam menuruni anak tangga, akhirnya Xiaolang sampai di sebuah ruangan yang sangat-sangat luas. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali tumpukan kristal, mulai dari kristal roh, kristal jiwa, kristal unsur, kristal inti sampai kristal suci. Xiaolang benar-benar kehabisan kata-kata, tidak tahu lagi harus berbuat apa dan bagaimana. Yang jelas semua kristal tersebut tidak akan muat di dalam cincin ruangnya. 2. Sungguh harta yang sangat banyak, gumam Xiaolang. Sebelum Xiaolang mengambil semua yang ada di sana, terlebih dahulu memeriksa semua ruangan yang ada di bawah tanah tersebut, dan setelah ditelusuri Xiaolang menemukan beberapa ruangan yang berisi senjata dan armor sesuai tingkatan mereka. Selain itu Xiaolang juga menemukan sebuah ruangan yang ditutupi dengan mantra formasi. Sepertinya di dalam ada sesuatu yang spesial, gumam Xiaolang. Kemudian menggunakan kekuatan bintang untuk menembus dan menghancurkan mantra formasi tersebut. Memang mantra formasi itu bukanlah mantra formasi biasa, namun tetap saja di hadapan kekuatan bintang dan Xiaolang yang telah mengetahui semua jenis mantra formasi, tentunya hal tersebut tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan. Setelah selesai menghancurkan formasi pelindung ruangan tersebut, Xiaolang kemudian membuka pintu yang terbuat dari besi secara perlahan-lahan. Sebelum memasuki ruangan itu, terlebih dahulu memindat isi ruangan tersebut dengan teknik mata bintang, yang ternyata di bawah tanah.
teknik itu bisa digunakan lagi oleh Xiao Lang. Sepertinya tidak ada jebakan di dalam, gumam Xiao Lang. La kemudian mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan tersebut secara perlahan-lahan dan tetap waspada. Di dalam ruangan yang lumayan besar itu ia tidak menemukan apapun kecuali hanya ada sebuah kotak kecil yang berada di dalam bola kristal yang melayang di udara. Xiao Lang kemudian mencoba meraih bola kristal tersebut, namun tiba-tiba bola kristal itu bergerak dan langsung menghindar. Xiao Lang nampak sangat kaget dengan hal tersebut, sebablah baru pertama kali melihat bola kristal yang bisa bergerak sendiri. Seolah-olah La memiliki jiwa seperti Dragon Spear. Xiao Lang kemudian mencoba untuk meraih bola kristal tersebut sekali lagi, namun usahanya masih sia-sia karena bola kristal itu kembali menghindar. Malahan bola kristal tersebut semakin menjadi liar dan agresif. Xiao Lang menjadi kesal karena tak kunjung berhasil menangkap bola kristal tersebut. La kemudian menggunakan kecepatannya untuk menangkap bola kristal tersebut. Namun seberapa cepat pun Xiao Lang, bola kristal itu selalu bisa lolos darinya, bahkan mungkin bisa dikatakan bola kristal itu malah lebih cepat dari Xiao Lang. Semakin lama Xiao Lang semakin dibuat kesal, ia kemudian menciptakan beberapa tombak cahaya lalu melemparkannya ke arah bola kristal itu. Namun naas jangankan untuk mengenai bahkan menyentuh sedikit. Bagian bola kristal tersebut saja tidak bisa. Sial. Sebenarnya apa ini? Kata Xiao Lang kesal. Aura biru kemudian menyelimuti tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan tombak hitam dari cincin ruangannya dan langsung menyerang bola kristal tersebut. Akan tetapi semua usaha yang ia lakukan tetap saja sia-sia, karena bola kristal itu selalu saja bisa menghindari Xiao Lang dengan sangat mudah. Chapter 108. Kaya mendadak. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Xiao Lang, mulai dari menggunakan kecepatan, kekuatan dari elemen cahaya, elemen kegelapan, elemen yin dan yang, kekuatan jiwa bahkan kekuatan dari naga azure. Namun usaha Xiao Lang masih belum membuahkan hasil, bahkan sekarang ia sudah sangat kelelahan. Hanya ada satu cara yang belum digunakan, semoga saja dengan ini kau akan patuh padaku, kata Xiao Lang kemudian menggunakan energi bintang. Xiao Lang sangat yakin dengan usaha terakhirnya ini, pasalnya di hadapan kekuatan bintang tidak ada satupun yang tidak akan tunduk, bahkan sehebat apapun kekuatan tersebut namun di hadapan energi bintang dia tetaplah harus tunduk dan berlutut. Aura berwarna emas menyelimuti tubuh Xiao Lang, La kemudian langsung melesat dan menyerang bola kristal yang terus melayang tersebut. Namun sialnya bola kristal tersebut sama sekali tidak takut dan seperti tidak terpengaruh apa-apa oleh energi bintang, yang ada bola kristal tersebut malah menjadi semakin liar. Setelah beberapa menit melakukan pengejaran, usaha penangkapan, bahkan mencoba menghancurkan bola kristal tersebut, namun masih saja belum berhasil, dan akhirnya Xiao Lang benar-benar menyerah dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saat hendak meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba saja Xiao Lang teringat dengan perkataan Xiao Erlong yang mengatakan bahwa, tidak selamanya kelembutan itu lemah. Xiao Lang yang awalnya ingin pergi langsung berbalik dan memandang bola kristal tersebut dengan tatapan tajam. Pukul 15:05. Siapapun kau dan apapun dirimu, jika memang kau memilihku maka datanglah, jika tidak maka katakan padaku apa yang harus aku lakukan agar menjadi pantas, ucap Xiao Lang dengan tenang. Setelah itu Xiao Lang langsung mengulurkan tangannya ke depan sambil menutup matanya secara perlahan. Xiao Lang kemudian menenangkan hatinya dan mencoba untuk berbicara dengan bola kristal tersebut melalui pikirannya. Beberapa saat kemudian bola kristal tersebut tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian menghampiri Xiao Lang dengan perlahan hingga akhirnya berhenti di telapak tangan Xiao Lang. Sebenarnya apa kau ini? Gumam Xiao Lang.
Bola kristal tersebut melayang kembali dan kemudian masuk ke dalam dunia jiwa Xiaolang secara tiba-tiba. Apa yang dilakukan oleh bola kristal tersebut sempat membuat Xiaolang kaget dan merasakan sakit di dadanya, namun setelah mengedarkan kekuatan bintang rasa sakit tersebut langsung menghilang. Di dalam dunia jiwa, ketiga bawahan Xiaolang nampak kaget dan penasaran dengan bola kristal yang terus melayang di langit. Selain itu di dalam bola kristal tersebut terdapat sebuah kotak yang lumayan indahnya dan tentunya memancarkan aura yang sangat besar. Silong dan Dao Fang terbang menghampiri bola kristal tersebut sementara Xiao Guang hanya menatap bola kristal itu dari kejauhan. Entah kenapa ia merasakan ada sesuatu yang aneh namun tidak berbahaya dari bola kristal itu. Kakak kedua, menurutmu benda apa yang tersimpan di dalam sini? Tanya Dao Fang. Hah? Jika aku tahu maka aku pasti akan memberitahukannya kepadamu sejak tadi, jawab Silong jengkel. Setelah bola kristal tersebut masuk ke dunia jiwa, Xiaolang kembali ke ruangan sebelumnya yang mana terdapat banyak sekali gunungan kristal. Latar menung menatap gunungan kristal yang ada di depannya sambil memikirkan cara bagaimana membawanya. Xiao Guang, apa kau punya solusi untuk masalah ini? Tanya Xiaolang. Begini saja Tuan, bagaimana jika Tuan berkultivasi di sini lebih dulu? Ketika kekuatan Tuan sudah meningkat, Tuan bisa menguasai ilmu mengendalikan celah dimensi ruang dan waktu. Dengan begitu Tuan bisa bebas memasukkan apa saja ke dunia jiwa, jawab Xiao Guang. Itu ide yang bagus, kalau begitu aku akan mulai 15. Berkultivasi, ucap Xiaolang kemudian mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi. Silong, keluar dan jaga tempat ini, kata Xiaolang sebelum memulai kultivasinya. Baik Tuan, jawab Silong kemudian keluar dari dunia jiwa. Setelah itu Xiaolang langsung meletakkan beberapa kristal suci di hadapannya. Untuk saat ini, hanya kristal suci saja yang mampu meningkatkan energi Xiaolang dengan cepat. Walaupun sebenarnya kultivasi Xiaolang berasal dari energi bintang, namun tetap saja Xiao Guang harus mendapatkan sumber energi yang juga tidak sedikit agar ia bisa terus memberikan energi bintang kepada Xiaolang. Karena Xiaolang telah memulai menyerap energi dari kristal suci, Silong kemudian langsung keluar dari ruangan bawah tanah itu. Ia kemudian terbang ke langit lalu menciptakan mantra formasi pelindung untuk melindungi lembah tersebut. Aura yang keluar dari lembah tersebut perlahan-lahan mulai ditutupi oleh formasi ciptaan Silong, dan sekarang jika ada yang melewati lembah tersebut mereka hanya akan melihat hutan belasa yang sangat rimbun. Dengan begini kemungkinan untuk orang-orang datang ke sini menjadi lebih kecil, kata Silong kemudian kembali ke ruang bawah tanah. Setelah sampai di bawah tanah Silong kemudian menutupi pintu masuk dengan dinding formasi yang sangat kuat, agar pintu masuk tersebut tidak dapat dilihat ataupun ditembus oleh para dewa sekalipun. Silong kemudian menatap semua kristal jiwa yang ada di tempat itu, ia kemudian diam sejenak dan berpikir. Pukul 15:05. Bagaimana cara untuk memindahkan semua kristal tersebut ke dalam dunia jiwa? Ia kemudian berkomunikasi dengan Xiao Guang melalui telepati. Xiao Guang, mari gabungkan kekuatan kita untuk membuka celah dimensi untuk ke dunia jiwa, kata Silong. Sejak awal aku memang merencanakan hal itu, jawab Xiao Guang. Mereka berdua kemudian menggunakan kekuatan masing-masing untuk mencoba membuka celah dimensi menuju ke dunia jiwa Xiaolang. Sebenarnya jika mereka membuka celah dimensi ke tempat yang lain, atau selain ke dunia jiwa, maka tidak perlu menggabungkan kekuatan. Hal itu dikarenakan dunia jiwa Xiaolang seperti dilindungi oleh mantra formasi yang bahkan tidak bisa ditembus oleh Silong ataupun Xiao Guang. Oleh karena itulah mereka berdua tidak bisa seenaknya keluar masuk dari dunia jiwa.
sedangkan untuk Dao Fang, saat ini ia seperti terjebak di dunia jiwa sampai Xiao Lang bisa menggunakan aturan dimensi ruang dan waktu. Secara perlahan-lahan di depan tubuh Xiao Lang muncul celah dimensi yang tidak terlalu besar. Silong kemudian langsung memasukkan semua kristal tersebut ke dalam celah dimensi itu. Selain itu Silong juga mengambil semua armor dan senjata yang ada di ruangan lainnya kemudian memasukkan semuanya ke dalam celah dimensi dunia jiwa. Silong kemudian mencoba memeriksa semua ruangan itu sekali lagi. Tanpa sengaja ia menemukan aura kegelapan yang sangat kuat dan saat ia menghampiri sumber aura itu, telah menemukan sebuah kristal yang sangat aneh. Silong awalnya berniat untuk mengambil kristal itu, namun karena telah takut akan terjadi sesuatu pada Xiao Lang, akhirnya lah memutuskan untuk menunggu Xiao Lang selesai berkultivasi. Chapter 109. Misteri yang tak pernah habis. Xiao Lang yang tengah duduk berkultivasi tiba-tiba merasakan ada terpaan angin di tubuhnya, bahkanlah bisa merasakan dengan jelas suara rumput dan pepohonan yang bergoyang akibat terpaan angin. Karena penasaran Xiao Lang kemudian membuka matanya. Betapa terkejutnya Xiao Lang saat melihatlah sedang berada di hamparan luas padang rumput, lalu di depannya ada ribuan prajurit yang mengenakan armor putih bercorak emas sedang berlutut di hadapannya. Xiao Lang bisa merasakan aura yang sangat agung dari para prajurit tersebut, dan lah yakin mereka bukanlah prajurit biasa. Di mana ini? Dan siapa pula para prajurit ini? Gumam Xiao Lang. Mereka semua adalah prajurit kebanggaanku, ujar seorang pria yang tiba-tiba muncul di samping Xiao Lang. Siapa kau? Tanya Xiao Lang kaget sambil melompat ke samping. Hahaha, tidak perlu takut nak. Aku sudah sangat lama mengawasimu dan aku sangat ingin bertemu denganmu, tapi siapa sangka malah kau sendiri yang mendatangiku, ucap pria misterius itu. Apa maksudmu? Dan kenapa kau mengawasiku? Tanya Xiao Lang bingung. Xiao Lang, anak dari seorang manusia hebat yang menjadi dewa bahkan menguasai alam dewa, Shen Liu, bukankah dia adalah ayahmu? Tanya pria tersebut. Apa kau mengenal ayahku? Tanya Xiao Lang. Siapa yang tidak mengenal Shen Liu? Selain itu aku juga sangat mengenalmu, yang mempunyai ayah angkat yang sangat hebat yang bernama Xiao Erlong dan seorang guru yang luar biasa bernama Tang Xilin, seorang pemuda yang mempunyai takdir untuk mengubah alam semesta yang kacau ini. Memiliki darah naga azure serta mempunyai energi bintang di sisinya, jawab pria tersebut. Xiao Lang semakin bingung dan semakin penasaran dengan identitas pria di hadapannya. Berbagai macam pertanyaan muncul di benak Xiao Lang, salah satunya adalah bagaimana bisa pria misterius di depannya mengetahui tentangnya. Tidak usah bingung, keberadaanku di sini hanyalah untuk menyapamu. Sebab sudah sangat lama aku ingin bertemu denganmu, kata pria misterius itu lagi. Aku tidak yakin kalau kau datang hanya untuk menyapa, ujar Xiao Lang. Hahaha, kau benar sekali, kedatanganku ke sini memang bukan hanya sekedar menyapa. Kau lihat pasukan di depanmu saat ini, mereka semua aku serahkan padamu. Akan tetapi untuk memerintahkan mereka, kau harus menggunakan cincin milikku dulu, yang kusebut sebagai cincin penguasa semesta, kata pria itu kemudian menghilang bersama dengan hembusan angin. Bersamaan dengan menghilangnya pria misterius tersebut, pasukan di hadapan Xiao Lang juga menghilang bersama dengan hembusan angin. Xiao Lang kemudian menghela nafas panjang memikirkan semua hal yang terjadi padanya. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa hidupku penuh dengan misteri? Meskipun sudah terjawab satu persatu, tapi misteri yang lain datang lagi, seakan-akan tidak ada habisnya, gumam Xiao Lang. Xiao Lang kemudian berjalan menyusuri padang rumput yang luas tersebut, sepanjang matanya memandang hanya ada padang rumput yang dikelilingi oleh pepohonan,
namun anehnya Xiao Lang tak kunjung sampai di hutan yang mengelilingi padang rumput tersebut. Karena lelah berjalan, Xiao Lang akhirnya duduk dan melakukan kultivasi di padang rumput itu. Suasana nyaman serta terpaan angin sepoi-sepoi membuat hati dan pikirannya benar-benar nyaman dan tenang. Di tempat lain, tubuh Luoli yang telah membeku oleh es perlahan-lahan mulai memancarkan cahaya berwarna putih kebiruan, yang menandakan bahwa proses penyatuan tubuhnya dan nadi es telah selesai sepenuhnya. Cahaya putih kebiruan tersebut juga menandakan awal dari pembentukan tubuh yang baru untuk Luoli. Pada dasarnya jika bukan karena dibekukan maka Luoli akan benar-benar merasakan sakit yang sangat luar biasa. Akan tetapi karena tubuhnya beku oleh es maka dia tidak akan merasakan sakit dari proses pembentukan tubuh tersebut. Hanya saja kemungkinan akan gagal jauh lebih besar dari proses yang lainnya. Energi dingin yang telah terkumpul di tubuh Luoli perlahan-lahan mulai membentuk kembali tubuhnya. Proses tersebut juga membuat semua anggota tubuhnya membeku, dan hanya menyisakan jantungnya yang terus berdetak memompa darah ke seluruh tubuhnya. Di luar ruangan nampak Shen Liu sedang menunggu dengan tenang sambil sesekali mengecek keadaan Luoli. Shen Liu juga merasa sangat bangga pada Luoli pasalnya ia sanggup menerima resiko apapun demi Xiao Lang. Shen Liu juga sebenarnya tidak tega. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Luoli akan benar-benar merasakan siksaan yang jauh lebih menyakitkan ke depannya. Dengan begini, tidak akan ada lagi yang mampu mengalahkan kalian berdua. Teknik kehampaan disandingkan dengan elemen es yang melegenda. Aku yakin mereka berdua akan benar-benar menjadi penguasa alam semesta ini, gumam Shen Lu kemudian tersenyum lebar. Teknik kehampaan adalah teknik yang dipelajari oleh Shen Liu secara tidak sengaja, dan teknik itu juga yang telah mengantarkannya menuju ke tempat saat ini. Teknik kehampaan terbagi menjadi beberapa tingkatan, dan yang terendah adalah mampu menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Selain itu, teknik kehampaan juga akan membuat penggunanya bisa bebas membuka celah dimensi dan menghentikan waktu serta menghentikan pergerakan seseorang. Bahkan tingkat tertinggi dari teknik kehampaan akan membuat penggunanya mampu untuk menghentikan detak jantung seseorang. Hanya saja untuk mencapai tahap tersebut tidaklah mudah, butuh usaha yang sangat lama dan memerlukan sumber daya dan energi yang sangat banyak. Selain itu jika gagal dalam latihan mencapai tahap terakhir tersebut maka tebusannya adalah nyawa mereka sendiri. Shen Liu sendiri sampai saat ini tidak berani untuk berlatih dan mempelajari tahap terakhir dari teknik kehampaan, karena memang teknik tersebut sangatlah ganas. Bisa dikatakan teknik kehampaan adalah teknik terlarang, namun bagi siapa saja yang bisa menguasainya maka orang tersebut akan sangat sulit untuk dikalahkan. Di benua bintang selatan, kekacauan yang terjadi semakin parah. Seluruh aliran hitam di benua bintang selatan telah membentuk aliansi dengan dipimpin oleh para kultivator kegelapan. Mereka menyerang sekte-sekte aliran putih dan netral yang tidak mau bergabung dengan mereka. Selain itu mereka juga menguasai kota-kota kecil hingga besar. Mereka juga berencana untuk menjatuhkan kaisar dari kepemimpinannya, sehingga aliran hitam bisa memiliki kaisar sendiri dan benua bintang selatan akan menjadi daerah khusus kekuasaan mereka. Jika bukan karena dipimpin oleh para kultivator kegelapan yang kuat, para sekte aliran hitam tidak akan berani melakukan hal tersebut. Pasalnya mereka semua tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan itu. Namun setelah para kultivator kegelapan bermunculan, mereka semua langsung mendirikan aliansi antara sekte aliran hitam, dan para kultivator kegelapan ditunjuk sebagai pemimpin. Chapter 110. Tubuh Dewi Es. Seminggu telah berlalu, di dalam ruang bawah tanah Xiao Lang masih menyerap energi dari beberapa kristal suci yang ada di hadapannya.
sementara Silong masih setia menjaga Xiaolang. Jika bosan, Silong akan berkeliling di lembah tersebut dan membantai semua binatang buas dan binatang iblis yang ia temui. Saat Silong kembali dari jalan-jalan, ia bisa merasakan ada aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Xiaolang. Dengan segera Silong mengeluarkan auranya untuk menjaga tempat tersebut agar tidak runtuh. Setelah beberapa menit berlalu, aura dari dalam tubuh Xiaolang menjadi semakin besar dan kemudian ledakan teredam terdengar dari dalam tubuhnya. Xiong sangat bahagia ketika mendengar ledakan teredam tersebut, yang artinya sekarang tuannya telah mencapai tahap expert tingkat akhir dan hanya tinggal sebentar lagi untuknya naik ke tingkat puncak, kemudian ia bisa naik ke tahap selanjutnya. Di dalam dunia jiwa, selama 1 minggu memberikan energi bintang kepada Xiaolang, Xiao Guang perlahan-lahan mulai merasakan keanehan pada tubuh Xiaolang, yang mana entah kenapa dia tiba-tiba saja tidak merasakan keberadaan Xiaolang, karena khawatir Xiao Guang kemudian memberitahukan hal tersebut pada Silong. "Silong, apa kau merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuh tuan?" tanya Xiao Guang. "Sesuatu yang aneh? Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa," jawab Silong kemudian mendekati tubuh Xiaolang. "Memangnya kau merasakan apa?" tanya Silong. "Bukan apa-apa, hanya saja aku sama sekali tidak bisa merasakan aura keberadaan tuan, padahal tubuhnya ada di sini," jawab Xiao Guang. "Kalau begitu biarkan aku mencoba untuk berkomunikasi dengan tuan," ujar Silong. Silong kemudian memejamkan matanya dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Xiaolang. Komunikasi yang dilakukan oleh Silong adalah komunikasi khusus yang digunakan oleh Beast Spirit dan tuannya, yang mana meskipun keduanya tidak bersama atau berada dalam jarak yang sangat jauh, antara tuan dan Beast Spirit masih bisa berkomunikasi dengan cara khusus. Beberapa saat kemudian Silong membuka matanya lagi, wajahnya yang tenang tiba-tiba menjadi pucat. Xiao Guang dan Dao Fang yang melihat hal itu menjadi ikut-ikutan khawatir. "Kakak kedua, bagaimana?" tanya Dao Fang. Aku tidak bisa merasakan keberadaan tuan, bahkan aku tidak bisa berkomunikasi dengannya," jawab Silong. "Apa?" ujar Dao Fang dan Xiao Guang bersamaan. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah tuan masih di sini, lalu kenapa aura keberadaannya menghilang?" kata Xiao Guang khawatir. "Aku juga tidak mengerti, biasanya jika Beast Spirit tidak bisa berkomunikasi dengan tuannya itu artinya Beast Spirit tersebut telah dibuang, tapi masalahnya aku masih merasakan bahwa diriku masih terhubung dengan tuan," ucap Silong. "Dao Fang, kau bantu Silong menjaga tuan dari luar, sebarkan racun mematikan di lembah ini, agar tidak ada manusia atau apapun itu yang masuk ke sini," kata Xiao Guang kemudian mengirim Dao Fang keluar dunia jiwa. "Dao Fang, segera lakukan tugas dari kakak pertama," kata Silong saat Dao Fang sudah berada di depannya. Dao Fang kemudian menganggukkan kepalanya pelan, setelah itu ia langsung bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Setelah sampai di permukaan, Dao Fang kemudian menggunakan kekuatan racunnya dan menyebarkannya ke seluruh bagian lembah. Seketika seluruh lembah ditutupi oleh kabut hijau yang sangat mengerikan, dan seketika itu pula apapun yang ada di dalam lembah, baik itu hewan buas ataupun hewan iblis langsung mati dengan mengenaskan. Dengan begini tidak akan ada lagi yang bisa memasuki lembah ini, gumam Dao Fang kemudian kembali memasuki ruang bawah tanah dan melaporkan pekerjaannya pada Silong. Di hamparan luas padang rumput yang tidak diketahui ada di mana, seorang pemuda nampak tengah duduk dengan tenang sambil terus berkultivasi. Terpaan angin yang mengenai tubuhnya membuat suasana di tempat tersebut benar-benar nyaman dan menenangkan hati serta pikiran. Pemuda itu adalah Xiaolang. Awalnya Xiaolang sudah mencari tahu bagaimana cara untuk kembali ke tubuhnya,
Akan tetapi La tidak kunjung menemukan caranya. Akhirnya Xiaolang memilih untuk melakukan kultivasi. Selain dari tempat tersebut yang sangat tenang, energi yang ada di sana juga sangat besar. Cukup lama Xiaolang duduk diam sambil berkultivasi, hingga beberapa saat kemudian aura berwarna emas menyelimuti tubuhnya yang semakin lama menjadi semakin besar. BOMM. Ledakan teredam terdengar dengan jelas dari dalam tubuh Xiaolang. Energi yang sangat besar dapat dirasakan dari dirinya. Bersamaan dengan terdengarnya ledakan teredam tersebut, tingkat kultivasi Xiaolang langsung naik ke tingkat berikutnya, yaitu expert tingkat akhir. Akan tetapi ledakan teredam tersebut tidak hanya berbunyi sekali, namun bisa didengar dengan sangat jelas bahwa ledakan teredam tersebut berbunyi sebanyak beberapa kali. Tingkat kultivasi Xiaolang juga terus naik ke tahap yang lebih tinggi lagi sampai di tahap Sein tingkat menengah. Sementara itu, di istana Shen Liu, Luoli yang masih dalam proses penempaan tubuh juga nampak sudah hampir mencapai tahap akhir. Hanya tinggal sedikit lagi maka dia akan benar-benar mempunyai tubuh yang sangat langka, yaitu tubuh Dewi Es. Tubuh Dewi Es sendiri merupakan tipe tubuh yang tercipta karena energi dingin yang dimiliki oleh seorang kultivator mencapai tahap yang tidak bisa dibayangkan, dan yang bisa menyebabkan hal tersebut adalah nadi es yang mempunyai energi dingin yang sangat luar biasa besar. Oleh karena itu juga, nadi es selama ini dicari oleh para dewa, karena mereka sudah lebih dulu mengetahui rahasia di balik nadi es tersebut. Hanya saja selama masih ada Shen Liu, tentu saja mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa, sebab Shen Liu tentu tidak akan membiarkan kekacauan yang sama terjadi lagi. Setelah beberapa jam berlalu, energi dingin yang ada di ruangan tempat Luoli menempa tubuh, benar-benar telah habis terserap ke dalam tubuh Luoli. Bersamaan dengan itu bongkahan es yang menyelimuti tubuhnya juga pecah, serta ruangan yang sebelumnya dipenuhi oleh es, kini telah menjadi seperti ruangan biasa lagi. Setelah terbebas dari bongkahan es, tubuh Luoli yang awalnya kaku dan membeku akhirnya bisa digerakkan secara perlahan-lahan. Selain itu tampilan Luoli juga berubah, rambut yang awalnya hitam legam kini telah berubah menjadi berwarna perak sepenuhnya, kulitnya juga terlihat lebih putih dan bersih. Bukan hanya sekedar penampilannya saja yang berubah, tingkat kultivasi Luoli juga ikut meningkat, dan sekarang ia sudah menjadi pendekar dewa tingkat 7, hanya tinggal menunggu waktu saja sampai ia bisa menyusul Xiaolang. Akhirnya dia berhasil mendapatkan tubuh Dewi Es, selanjutnya tinggal melatihnya agar bisa mengendalikan kekuatan itu, gumam Shen. Bersambung. Chapter 111. Dewa Racun Daofang.